Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artika Sepriani dengan NIM 120106272202 dari kelas 5B Manajemen, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita MM. Adapun video kali ini membahas mengenai strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Nah, untuk mengetahuinya secara lanjut, silakan simak video kali ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita membahas terlebih dahulu latar belakang dari strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Strategi pemasaran yang sesuai dapat menghasilkan penjualan dan juga keuntungan yang besar bagi suatu perusahaan. Saat menghadapi sedikit hambatan, pimpinan perusahaan dapat mencoba untuk meningkatkan pangsa pasar melalui harga yang bersaing ataupun kebijakan promosi yang bertujuan untuk mengusir pesaing lemah atau mungkin mencoba untuk mengkonsolidasi industri. Sebagai alternatif, perusahaan dapat memutuskan untuk merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan agar perusahaan dapat menjual produk pada pasar yang tepat. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan ini mengarahkan perusahaan untuk lebih mengenal dan juga memahami pelanggan sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Adapun rumusan masalah dari materi strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan ini, bila Anda menjadi guru, jelaskan strategi pemasaran Anda yang digerakkan oleh pelanggan. Tujuannya untuk mengetahui konsep dari strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Yang pertama, strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan ini dapat dilakukan melalui pemilihan pelanggan mana yang akan dilayani dan memutuskan proporsi nilai yang dapat melayani pelanggan sasaran dengan sangat baik. Strategi pemasaran ini terdiri dari segmentasi pasar, penetapan sasaran pasar, dan diferensiasi serta positioning. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi merupakan usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan juga strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Di dalam segmentasi pasar ini bisa ditetapkan berdasarkan yang pertama, segmentasi geografis, yaitu pasar dibagi secara geografis seperti negara bagian, wilayah, kabupaten, daerah kota, dan bahkan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, segmentasi demografis, yaitu pasar dibagi secara demografis berdasarkan usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, dan juga kebangsaan. Yang ketiga, segmentasi psikologis, yaitu pasar dibagi berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, ataupun karakteristik kepribadian. Dan yang keempat yaitu ada segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku ini merupakan pasar dibagi berdasarkan kelompok pengetahuan, sikap, penggunaan, ataupun respon konsumen terhadap sebuah produk. Yang ketiga yaitu ada penetapan target pasar. Penetapan target pasar ini atau pasar sasaran merupakan proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Bahwa pasar sasaran merupakan pilihan atas orang ataupun organisasi dalam sebuah pasar produk yang mana akan dijadikan suatu strategi positioning dari sebuah organisasi. Selanjutnya itu diferensiasi. Diferensiasi ini berarti kita memberikan pembeda antara satu produk dengan produk lainnya, di mana diferensiasi ini dapat menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Adapun 3 hal yang harus dilakukan untuk melakukan diferensiasi ini, yaitu mengidentifikasi segala bentuk diferensiasi yang dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif. Yang kedua, memilih keuntungan untuk membangun posisi.
Yang ketiga, memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Selanjutnya itu positioning. Positioning ini merupakan pengaturan produk untuk dapat menempati posisi yang jelas dan berbeda. Posisi produk ini merupakan cara produk didefinisikan oleh konsumen berdasarkan atribut penting, tempat di mana produk berada dalam pikiran konsumen dibandingkan produk pesaing. Adapun strategi diferensiasi dan juga positioning ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama memetakan positioning, yang kedua memilih strategi diferensiasi dan juga positioning, yang ketiga mengidentifikasi perbedaan nilai yang mungkin dan keunggulan kompetitif, yang keempat memilih keunggulan kompetitif yang tepat, yang kelima memilih keseluruhan strategi positioning, yang keenam mengembangkan pernyataan positioning, dan yang ketujuh yaitu mengkomunikasikan dan menghantarkan posisi terpilih. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan jasa guru. Yang pertama yaitu strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan jasa guru. Menurut saya, strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan melalui pelanggan mana yang akan dilayani. Maka pelanggan yang akan dilayani oleh seorang guru dari lulusan pendidikan ekonomi adalah siswa SMA. Dan bagaimana seorang guru itu dapat menjaga sikap dan cara ia mendekatkan dirinya dengan siswa yang sebagai pelanggannya dengan sangat baik, agar pelanggannya tersebut setia menggunakan jasanya. Yang kedua, segmentasi pasar jasa guru. Menurut saya, segmentasi pasar jasa guru yaitu sebagai lulusan pendidikan ekonomi, maka segmentasi pasar kami adalah guru ekonomi tingkat SMA. Segmentasi pasar ini dapat ditetapkan yang pertama segmentasi geografis. Maka segmentasi geografis jasa guru ini yaitu di daerah kota, karena di kota lebih tidak rawan akan bencana alam. Yang kedua, segmentasi demografis. Maka demografis jasa guru yaitu berdasarkan usia yang berkisar antara 16 tahun sampai 18 tahun. Yang ketiga, segmentasi psikologis. Maka psikologis jasa guru berdasarkan kelas sosial. Maka guru dapat melihat kelas sosial dan juga gaya hidup para peserta didiknya seperti apa, sehingga guru mengetahui bagaimana cara ia berbaur dengan peserta didiknya dan membuat peserta didiknya nyaman sehingga peserta didik dapat menjadi pelanggan jasa guru seterusnya. Yang keempat, segmentasi perilaku. Maka perilaku jasa guru ini dilihat dari bagaimana guru tersebut melayani peserta didik, baik dari sikapnya yang ramah, lemah lembut, sehingga membuat siswa tersebut dapat berlangganan dengan guru tersebut. Yang ketiga, yaitu penetapan target pasar jasa guru. Menurut saya, dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mengevaluasi segmen pasar. Sebagai guru, mengevaluasi segmen pasar itu terlebih dahulu baik dari ukuran segmen tingkat SMA, daya tarik struktural segmen yang menjadi keunikan seorang guru sehingga menjadi daya tarik seorang guru, tujuan segmen sumber daya perusahaan. Sebagai guru harus mengetahui apa tujuan segmen tersebut dilakukan. Yang kedua, memilih segmen pasar sasaran. Menurut saya, segmen pasar sasarannya yaitu guru ekonomi tingkat SMA yang dilakukan dengan pemasaran terdiferensial, menargetkan beberapa segmen pasar dan merancang penawaran terpisah bagi masing-masing segmen. Karena terdiferensial di sini, guru memasarkan jasanya pada segmen sekolah tingkat SMA yang ada membutuhkan guru ekonomi. Selanjutnya, memilih strategi penetapan sasaran. Menurut saya, strategi penetapan pasar sasaran jasa guru yaitu penetapan guru ekonomi yang mana sekolah sebagai perusahaan yang membutuhkan guru ekonomi tingkat SMA. Dan yang keempat, pemasaran sasaran yang berwawasan sosial. Menurut saya, sebagai guru harus bisa berwawasan sosial karena sebagai guru ekonomi terutamanya pada jurusan IPS yang mampu berinteraksi dengan siswanya sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada siswa. Yang keempat yaitu diferensiasi jasa guru. Menurut saya, sebagai guru harus memiliki diferensiasi sebagai pembeda di antara guru yang lain. Salah satu diferensiasi yang akan dilakukan dengan menggunakan media belajar yang menarik, menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris dalam pembelajaran dan yang lain-lainnya. Yang kelima yaitu positioning jasa guru. Menurut saya, positioning sebagai guru harus dapat menempati posisi jasa guru ini jelas dan berbeda dalam pemikiran konsumen. Strategi positioning ini ada 3. Yang pertama,
Ketika sebuah positioning telah ditetapkan untuk produk ataupun jasa, pemasar harus mampu menerjemahkan ke dalam suatu strategi untuk dikomunikasikan manfaat atas atribut produknya kepada konsumen. Sebagai guru, harus dapat menjelaskan apa manfaat dari jasa yang diberikan kepada konsumen sehingga konsumen dapat percaya akan yang diucapkan oleh seorang guru. Yang kedua, consumer positioning strategi. Pemasar dapat membuat posisi melalui manfaat kepada konsumen secara berkelanjutan dari informasi ke image. Sebagai seorang guru, selain dari dapat memberikan informasi kepada konsumen, guru juga harus dapat meyakinkan konsumen dengan melihat image atau berkelakuan baik kepada konsumen sehingga antara informasi dan image itu harus seimbang. Yang ketiga, competitive positioning strategi. Fokus meningkatkan hubungan antara manfaat dengan produk dengan menanamkannya dengan konsumen. Sebagai seorang guru harus memiliki jiwa kompetitif, jiwa bersaing yang dapat dilihat dari strategi seorang guru ataupun dari sikap seorang guru yang akan menjadi salah satu kelebihan seorang guru di antara pesaing-pesaingnya. Yaitu kesimpulan dari materi strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan, yaitu strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dilakukan melalui pemilihan pelanggan mana yang akan dilayani dan memutuskan proporsi nilai yang dapat melayani pelanggan sasaran dengan sangat baik. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan melalui pelanggan mana yang akan dilayani. Segmentasi pasar dapat ditetapkan berdasarkan segmentasi geografis, demografis, psikologis, dan juga perilaku. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kelebihan ataupun kekurangan saya dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.